Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 24 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami menjadi umat-Mu yang mengasihi Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Judul bacaan kita pada pagi hari ini adalah Persiapan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat tema terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan kepada semua orang yang setia, yang sedang bergumul melawan kejahatan, Yohanes mendengar janji-janji yang diadakan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah. Yohanes melihat kemurahan, kelemah lembutan, dan kasih Allah bercampur dengan kesucian, keadilan, dan kuasanya. Ia melihat orang-orang berdosa mendapatkan seorang bapa yang kepadanya dosa mereka telah menakutkan mereka, dan memandang kepada memuncaknya pergumulan yang besar. Ia memandang ke atas Sion, orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, berdiri di tepi lautan kaca itu dengan memegang kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 495 dan 496. Suatu ketakutan bahwa warisan yang akan datang itu kelihatannya terlalu materialistis telah menuntun banyak orang untuk memandang dari segi rohani semua kebenaran yang menuntun kita memandangnya sebagai tempat tinggal kita. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima pengajaran firman Allah tidak akan bersikap masa bodoh sama sekali mengenai tempat tinggal surgawi. Namun, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 712 dan 713. Surga adalah sebuah sekolah, bidang studinya alam semesta, gurunya oknum yang tidak berkesudahan. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden, dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 279. Demikian bacaan renungan pagi pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 384 paragraf 2. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima pengajaran firman Allah tidak akan bersikap masa bodoh sama sekali mengenai tempat tinggal sorgawi. Kenapa kita yang percaya akan ajaran firman Allah tidak boleh masa bodoh? Karena janji Yesus itu pasti terjadi, meskipun rasanya lama menunggu. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald September tanggal 3 tahun 1903 paragraf 15 berbunyi, "Sudah lama kita menunggu kembalinya Juru Selamat kita, tapi janji itu pasti. Segera kita akan berada di rumah kita yang dijanjikan." Oleh karenanya, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3 yang berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Dan apa yang Yesus sediakan bagi kita tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Karenanya, jangan gelisah, percayalah kepada Bapa dan kepada Anak-Nya. Nah, ini semua disediakan hanya bagi mereka yang mengasihi Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Ayat inti renungan hari ini diambil dari tulisan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dan masih dalam surat yang sama, dalam 1 Korintus, yaitu pasal 8 ayat 6, Paulus menyaksikan yang berikut ini. "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Allah yang Paulus maksudkan hanya satu, yaitu Allah Bapa. Karenanya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah Bapa untuk mereka yang mengasihi Allah Bapa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita mengasihi Allah Bapa? Bible Echo tanggal 17 Juni tahun 1901 paragraf 9 berkata, "Agama Yesus Kristus adalah kasih. Penurutan adalah tanda kasih sejati. Kristus dan Bapa adalah satu. Dan mereka yang dalam kebenaran menerima Kristus akan mengasihi Allah sebagai pusat pemujaan mereka dan juga akan saling mengasihi." Jadi, cara untuk mengasihi Allah Bapa adalah dengan menerima Anak-Nya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, apakah maknanya dalam kebenaran menerima Kristus? The Review and Herald tanggal 16 Februari tahun 1862 paragraf 18 menyatakan, "Kristus tinggal di dalam adalah kehidupan jiwa, dan kita harus menerima Kristus melalui firman-Nya. Kebenaranlah yang menguduskan jiwa." Inilah makna dari menerima Kristus dalam kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran, maka kita harus menerima Kristus melalui firman-Nya. Dan dengan menerima Kristus, yaitu tinggal di dalam kita, maka Yesus yang adalah kebenaran menjadi kehidupan jiwa kita serta menguduskan kita. Maka hasilnya kita dapat mengasihi Allah Bapa sebab Yesus dan Bapa-Nya adalah satu. Oleh karenanya, semua yang disediakan Allah Bapa bagi kita yang mengasihi Dia dapat menjadi bagian kita asal kita menerima Kristus dalam hidup kita. Kristus menjadi hidup kita dan kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia dalam karakter sehingga kita layak menerima kehidupan yang kekal nantinya. Dan bila sudah menerima hidup yang kekal,
maka apa yang Allah Bapa sediakan bagi kita dapat kita terima dan lihat. Dan tidak hanya itu, renungan hari ini juga berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 384 paragraf 3. Sorga adalah sebuah sekolah. Bidang studinya alam semesta. Gurunya oknum yang tak berkesudahan. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden, dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Kita tidak hanya menerima semua yang disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu semua yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah muncul dalam hati manusia. Tetapi kita juga akan belajar tentang alam semesta, dan gurunya adalah Dia yang disebut yang tak berkesudahan atau the Infinite One. Siapakah Dia? Sermons and Talks volume 2 halaman 167 paragraf 1 menyatakan, saat Dia sedang berdoa, langit terbuka dan kemuliaan Allah dalam bentuk burung merpati emas yang mengilap hinggap di atasnya. Dan dari sorga yang tertinggi terdengar suara yang tak berkesudahan, Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang tak berkesudahan itu adalah Allah Bapa, dan Dia akan menjadi guru kita. Ini pun belum pernah kita lihat. Kita tidak pernah lihat Allah Bapa, kita tidak pernah lihat Taman Eden, dan kita tidak pernah lihat alam semesta. Tetapi semuanya ini akan kita terima dan pelajari asal kita mengasihi Allah Bapa, yaitu dengan menerima anaknya yang tunggal tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya? Ya, benar sekali. Dengan menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Kristus tinggal dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Kiranya ini menjadi suatu sukacita bagi kita semua. Sungguh suatu pengharapan yang membahagiakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang membawa sukacita pada pagi hari ini, bahwa Engkau menyediakan sesuatu yang sungguh amat istimewa. Kami tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Semuanya itu Engkau sediakan bagi kami, ya Allah, bila mana kami mengasihi Engkau, ya Bapa. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat mengasihi Engkau adalah dengan menerima anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, dalam kebenaran. Dan hidup kami akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia, oleh karena Dia tinggal dalam hati kami, dan pada akhirnya pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kami dapat dijemput pulang ke sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami. Jadikan kami baru dalam Engkau, hingga kami pada akhirnya siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.